Fenomena yang menarik di kota Mekah ini selama menjalani ibadah haji adalah semua jamaah yang berasal dari Indonesia pasti akan terserang penyakit ispa. Bisa saja radang tenggorokan ataupun influenza. Salah satu jamaah asal Kabupaten Cirebon, Bapak Sarkani, nah ini salah satunya. Mungkin dari suara saja bisa kelihatan. Silakan Pak. Ya, saya di Indonesia, Cirebon khususnya. Keluhannya apa aja Pak yang mungkin bisa dirasakan Bapak selama beberapa hari ini? Keluhannya tenggorokan tuh sakit. Tenggorokan sakit ya. Suara berkurang. Iya, bersuaranya hampir tidak mengecil gitu karena mungkin dari sisi medis tenggorokannya kena radang, jadi ada tumpukan lendir di tenggorokannya, akhirnya berpengaruh ke pita suara. Mungkin itu salah satu gambaran penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat Indonesia di kota, termasuk saya juga. Kebetulan saya sudah sembuh. Terima kasih. Ini adalah pemandangan di Jalan Sari Mansur, di mana tempat Hotel 61 tinggal. Waktu sekarang menunjukkan 5:30. Terlihat sebagian pemandangan kota Mekah yang berbukit. Dan perumahan penduduk yang banyak di atas gunung-gunung batu. Lihat di bawah adalah pertokohan. Terlihat keramaian di Jalan Sari Mansur yang merupakan salah satu dari jalan protokol di kota Mekah. Ini di perempatan lampu merah di Jalan Sari Mansur. Posisi ini saya ambil dari lantai paling atas hotel yang kita tempati di Maktab, ketinggiannya kurang lebih 40 meter. Ini adalah pemandangan gedung-gedung atau hotel dan perumahan di kota Mekah. Di kota Mekah sebagian gedungnya bertingkat, begitu juga rumah penduduk. Jadi banyak dibangun hotel dan pertokoan. Terlihat di atas adalah jam menara jam-jam ya. Dimana di situ ada jam besar menunjukkan waktu untuk sholat, khususnya untuk masyarakat kota Mekah. Nah, di bawah jam-jam ini berdiri Masjidil Haram dan Ka'bah Baitullah.
Kota Mekah pada dasarnya dikelilingi oleh perbukitan. Jadi kota Mekah ini berada di lembah di antara beberapa bukit yang ada di kota Mekah, seperti terlihat di gambar yang ada. Terlihat dari kejauhan menara Masjidil Haram yang sedang direnovasi. Ini pemandangan kota Mekah diambil dari sisi sebelah barat. Suasana hujan di kota Mekah di sekitar atau kami menginap. Terlihat genangan air sudah memenuhi jalanan di kawasan Sahih Nagreg. Yang oleh orang Mekah hujan ini suatu berkah dari Yang Maha Kuasa, karena jarang sekali hujan, sehingga pada hujan kali ini dapat disyukuri oleh warga di sekitar kota Mekah. Ini adalah pemandangan di Masjid Apung, Kota Jeddah. Waktu menunjukkan pukul 4:30. Banyak pengunjung, terutama jamaah haji dari Indonesia, yang berkesempatan untuk melihat Masjid Kuba. Di hadapan kita ini adalah Masjid Kuba yang konstruksinya dibangun di atas laut ya. Lihat, sebenarnya tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia, mungkin di daerah Ancol banyak terjadi. Nah, ini kelompok jamaah haji dari Arafat Jaya yang sedang siap-siap untuk meluncur kembali. Sebagian pemandangan kota Jeddah. Nah, ini jamaah Arafat Jaya yang sedang ngomong. Siap. Ngomong. Ngomong pribadi enak ya. Ya, reporter gimana di Oh, begitu caranya. di mana, kapan, dan di mana gitu. Yang jelas nanti filmnya kita di Laut Merah. Nah, ini pemirsa, bapak saya Pak Sumantan. Ya. Sementara lagi santai. Di belakangnya adalah Masjid
apung yang ada di kota Jeddah. Masuk juga ya? Masih banyak. Iya. Kalimantan, Jawa. Ini adalah suatu pohon yang tumbuh di kota Jeddah. Mungkin di Indonesia belum tahu nih, saya juga nggak ngerti pohon apa. Kayak mataharinya menyilaukan pemandangan jadi nggak jelas. Yang terlihat ini adalah pemandangan kota Makkah, dan gedung itu adalah gedung Kementerian Luar Negeri Saudi Arabia. Nah, ini sebagian jalan yang ada di kota Jeddah. Kota Jeddah. Kotanya cukup cantik dan bersih. Tidak ada hingar-bingar keramaian sebagaimana yang ada di kota-kota di Indonesia. Di depan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi ini terdapat namanya Masjid Qishos, yang konon pada setiap hari Jumat ada eksekusi, yaitu berupa pemanggalan kepala akibat orang yang kena hukuman membunuh sama manusia. Tempat pemanggalan ada di depan, yang di kejauhan ada cungkup atau gubuk. Mungkin dapat kita lihat pada nanti keramaian Idul Mudik kendaraan. Sudut-sudut pemandangan di kota Jeddah. Kebetulan matahari mau sunrise, ada suatu taman atau kolam. Nah, ini saudara yang kita namakan apa ya, tempat Qishos lah, katakanlah begitu, yang setiap hari Jumat apabila ada eksekusi hukuman mati kepada para pelaku pembunuhan, maka di tempat inilah mereka akan dipenggal dengan disaksikan oleh orang banyak. Terlihat tidak menyeramkan seperti biasa. Ngatun beli mangkat. Aneh. Saudara pendengar, saudara pemirsa, saat ini kami pada hari Rabu tanggal 7 November. Saat ini kami berada di atas puncak Jabal Nur, yang merupakan tempat di mana Kiai Hiro berada, yaitu tempat paling pertama
Al-Quran surat Al-Iqra diturunkan. Lintas Komandan Kota Mekah dari Jawa. Nah, ini terlihat banyak penjara yang berebut masuk di Gua Hiro. Nah, itu kelihatan ada ini posisi Gua Hiro yang sedang ramai dimasuki oleh para penjara untuk sedapat mungkin memasuki Gua Hiro. Ini adalah puncak Jabal Nur. Tepat di bawah puncak ada gua yang kita kenal ada Gua Hiro, di mana gua ini adalah tempat Nabi kita Muhammad bertafakur untuk merenungkan diri terhadap kaum jahiliyah yang saat itu. Dan kemudian pada hari-hari berikutnya beliau mendapat wahyu pertama, yaitu Al-Iqra. Nah, tempatnya sebagaimana yang kita lihat di bawah. Banyak penjara yang berebut masuk untuk bisa masuk ke dalam gua. Kita untuk berdoa. Guanya tidak terlalu besar. Ukurannya mungkin 1 meter kali 1,5 meter. Cukup untuk berdoa 2-3 orang. Mereka berebut. Menurut para alim bahwa di gua ini doanya mustajab, artinya doanya bisa ditolak oleh Allah. Hari ini menunjukkan pukul 7. Cukup ramai mereka berkumpul di sini pada pagi-pagi semacam ini untuk menghindari cuaca atau cuaca yang terik di siang hari, sehingga mereka kebanyakan pengunjung melakukan perjalanan ke Gua Hiro pada pagi hari karena terlihat matahari yang masih bersinar di pagi hari ini. Ya, itu adalah puncak Jabal Nur. Orang menuju ke sana dengan melalui titian trek atau tangga yang berliku dan zigzag. Ya lah ya. Üstten bas üstten. Ini adalah keramaian di kota Madinah, tepatnya di Masjid Quba. Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Lagi dia hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian mampir di Quba dan mereka membangun Masjid Quba.
keramaian di dekat Masjid Kuba. Masjid Kuba ini terletak di jalan raya yang menghubungkan antara Kota Mekah dan Kota Madinah. Jadi termasuk di daerah jalur sibuk. Kalau masuk masyarakat pasti jangan ditutupin. Ya mau kata ngarep ya betul kok. Siap. Dan sama. Ya, enggak. Loh, kalau nak Pak Camat? Ini kok nak bungkusan nih? Sekarang kami Bungkusan kecil-kecil ini, abang merah-merah itu Pak Camat senengane itu. Ini Pak, ayo Pak. Ajar loh, senengane Pak Camat. Banyak atau aneka makanan kurma yang sedang disajikan. Macam Enggak ada yang murah Pak. Barangnya asli Pak. ini aneka kurma yang sedang dijual. Kalau yang ini biasa. Ini pasangan hidup semati Pak Durila sama Ibu Durila. Lagi makan apa Pak? Minum ya. Asik nih, lagi santai makan kurma sambil minum teh. Ada Tante Warniti sama Ibu Oh Iya, dari Malaysia. Seruput. yang kok, gimana nanti kamu? Pakowo bakong. Tadi bakal uang tua-tua kamu dekatan yoyok Gambarnya saya nih. Gambarnya pas posisi saling di belakang kita. Bagus Pak Menir Pak. Ini persis kejadian terjadi peperangan seperti Perang Uhudnya. ini. Ayo, seperti apa? Ayo. Pak. Tijaratan lan tabur ya alima ma bisurur akhirni ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini di Bukit Uhud, tepatnya para pemanah menjaga pergerakan musuh kaum Quraisy kafir. Dari sini dari Klaten terus mandang
Tanggul Bukit Tuhun yang terbentang luas. Ini adalah Masjid Kiblatin. Dulu diciptakan oleh Allah SWT untuk merubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini suasana para jemaah dari seluruh dunia yang hendak berziarah dan mencoba sholat sunnah di Masjid Kiblatin ini. Sisi Masjid Kiblatin, suasana asli terlihat di sini. Banyak taman yang tumbuh di sini, ditemani oleh Presiden pohon Soekarno. Kalau di daerah Sunda namanya pohon lidi.